Sekarang kan ada lagi ya, build to bless, Iya. gitu. Nah, agak nyeleneh lagi, kita bilangnya bagaimana perusahaan ini bukan menjadi besar, tapi menjadi berkah. Karena dasar pengalaman aku menjadi pecandu, tiba-tiba aku kenal Tuhan, ternyata hidup ini harus penuh dengan aturan main, dan aku jalani aturan main Tuhan ini, dan ternyata keren banget. Nah, aku jawantahkan, aku implementasikan di perusahaan. Halo successful people, selamat datang di Boss Business Owner Success Story. Tentunya masih bersama saya Imelda Francisca, dan di sini adalah tempat di mana kita berbagi inspirasi, kisah sukses, kegagalan, dan kebangkitan dari para orang-orang hebat. Dan tentunya di episode kali ini saya akan bertemu dengan seorang sosok yang sangat luar biasa ternyata jernih hidupnya. Beliau adalah Pak Harlan Bestari Bengardi. Apa kabar, Pak? Baik, selamat pagi Bu Imel, apa kabar? Baik juga, apa kabar Pak? Dan successful people, beliau adalah CEO dari PT Pestigo dan komisaris utama dari PT Agricon, which is adalah perusahaan di bidang Kita untuk yang Agriconnya di agriculture, kita di pestisida pertanian. Oke. Kalau yang Pestigonya itu di service, kita di jasa pengelolaan hama. Oke. Dan luar biasa sekali ternyata perjalanan hidupnya. Dan kita akan sama-sama belajar dari beliau, how does it take a business, dan juga how to create new business ya Pak ya. Nah itu dia. Nah Pak Harlan, dulu Pak Harlan saya juga pernah dengar ternyata juga seorang hotelier ya Pak ya. Betul. Jadi Oke. memang aku S1-nya International Business, majornya di San Francisco, United States. Lalu karena memang aku orangnya demen melayani ya. Aku bilang istilahnya aku punya jiwa mental babu gitu. I always like to serve people. Mental babu yang udah jadi bos sekarang gitu ya. Jadi aku ngambil S2-nya perhotelan di Swiss. Oke. Gitu. Nah perjalanannya gimana tuh dari mengambil perhotelan, terus juga kok malah nggak punya hotel sekarang, tapi malah mengurusi mungkin hotel-hotel ya? Betul. Jadi memang kalau Agricon itu kan my family business ya, Bu. Itu memang asli dari Berarti Bogor. Bapak second generation ya, Yes, Pak ya? betul. Aku second generation, bokap yang mendirikan bersama 4 teman baiknya di tahun 1969. Itu memang asli dari Kota Bogor. Gitu lah. Nah, aku baru gabung di Agricon itu di tahun 98, malah setelah aku lulus S2 tadi perhotelan di tahun 94, aku sempat kerja dulu di Sheraton di Timika di Papua As a professional. as a professional gitu kan. Nah, unfortunately karena memang almarhum bokap meninggal kena kanker di tahun 98 yang akhirnya memutuskan akhirnya memutuskan untuk ya udahlah bantuin deh di Agricon bersama kakak yang laki-laki. Dan sekarang ternyata Agricon ini adalah perusahaan tadi agriculture untuk itu nomor 1 ya Pak ya di Indonesia ya? Nomor 1 in terms of local, karena memang saingan kita di Indonesia itu di 9 atasnya semua multinational company tuh Bu. Jadi kita ada Syngenta, ada BASF, ada Bayer dan lain-lain, dan we are the. So you're fighting against international companies. Betul. Nah, back to your story Pak. Tahun 98 masuk ke perusahaan dari seorang hotelier yang sangat dekat dengan namanya food and beverage, entertainment, hura-hura, it's a holiday mode gitu kan. And then masuk ke sebuah bidang industri yang completely different gitu. Gimana tuh Pak? It's a challenge tentunya, yang pasti mencoba meramu apa yang sudah dilakukan oleh generasi pertama, terus lalu kita tiba-tiba masuk sebagai generasi kedua ya. Dulu itu generasi pertama lebih kuatnya di government project, gitu, karena memang
timingnya tepat pada saat Agricon dibuild. Itu ada program subsidi dari pemerintah. Nah, jadi memang Agricon menjadi salah satu penikmat ya untuk pestisida itu disubsidi di petani. Jadi memang marketnya itu lebih ke arah ke perkebunan-perkebunan tuh, PTP gitu loh. Nah, seiring waktu berubah gitu kan, karena memang kita juga harus ngelihat dari segmentasi yang ternyata kan memang segmen petani-petani retail ya kita sebutnya itu jauh lebih besar dibandingin segmen perkebunan gitu loh. Nah, konsekuensi dari itu memang kita perlu waktu tuh untuk merubah mindsetnya teman-teman yang generasi pertama yang tadinya sorry to say kerjaannya itu lebih ke arah entertain, di go to nightclubs, ya, karaoke, in order to get purchase order dan lain-lain gitu kan ya. Jadi nggak pernah main ke lapangan gitu kan. Nah, suddenly kita harus switch yang dimana kita disebutnya demand creation. Kita harus menciptakan pasar bagaimana petani tahu produk-produknya Agricon gitu loh. Nah, itu butuh 8 tahun sampai 10 tahun kali kita untuk merubah culture ya, merubah culture, merubah mindset. Nah, disitulah kelebihan aku as a service oriented guy yang dimana aku bilang kepada karyawan dan teman-teman Agricon bahwa yang ngegaji kita ini petani, gitu, bukan Agriconnya gitu. Jadi bagaimanapun caranya kita harus melayani bagaimana petani kita itu seneng, puas dan benar-benar menggunakan produk Agricon itu bermanfaat sebagai gitu. Produk unggulan gitu Betul. Nah, selain itu kita juga ada diversifikasi. Agricon punya sekitar 6-7 subsidiary, salah satunya memang Terminix yang memang kita beli license yang dari Amerika. Nah, itu pun jasa pengendalian hama gitu. Jadi ada servisnya juga yang memang nyambung lah di backgroundnya aku. Gitu. Tapi Agricon sendiri tadi berarti ada berapa subsidiary Bapak bilang? Kita ada 6 companies. 6 companies itu tadi ada seperti untuk kita ada 3 companies mainnya di pestisida pertanian. Lalu kita ada greenhouse, kita ada rumah kaca selling fresh produce di Sentul. Lalu kita ada pabrik untuk waste dari coconut fiber kita ekspor di Lampung, ya. Lalu kita juga punya Terminix yang memang mau tidak mau sempat 2019 kita lepas ke teman-teman kompetitor kita Rentokil. Gitu. Berarti kan kalau kita bicara mengenai tadi ya bisnis daripada Agricon itu sendiri, yang sudah berapa tahun Pak sebenarnya sampai sekarang? Sekarang berarti 56 ya. 56. Itu betul. 56 years of business. Betul. Itu kan pasti seperti tadi Bapak bilang ya, banyak sekali menghadapi tantangan. Salah satunya mungkin baru saja tadi sebut ya, harus let go one of the subsidiary company gitu, terus juga perubahan mindset gitu. Betul. Tapi kalau boleh di-share dari perjalanan Agricon 50 tahun, what was the most challenging? Kalau aku mungkin melihatnya apa yang dikatakan survei ya 70% perusahaan keluarga itu bangkrutnya di generasi kedua, it's true. 30% yang cuma bisa survive. Right? Se-Asia ya waktu itu kan one of the famous consultant group ya kan melakukan survei di Asia itu memang 70% perusahaan keluarga itu bangkrutnya di generasi kedua, dan itu menjadi salah satu, kami hampir berada di situ gitu loh. Mungkin lebih ke arah generasi pertama somehow zona nyaman, mereka pikir gue baik-baik aja kok dengan teman-teman baik gue nih dengan generasi pertama. Ini kan kebanyakan hopeng-hopeng gitu ya. They know each other, teman main, udah saling percaya. Jadi tanpa sistem pun mereka sudah paham job desk gue ini, job desk lu ini gitu. Lu signing approval-nya, delegation of authority-nya tanpa sistem pun sudah given karena they know each other gitu. Nah, generasi pertama zona nyaman, dia pikir gue bisa, masa sih generasi kedua nggak bisa gitu. Itu yang aku ngelihat challenge yang kebanyakan dari generasi pertama, dia berada di zona nyaman, meyakini bahwa lu baik-baik aja deh gitu kan. Toh gue udah ngelihat
kesuksesannya generasi pertama. Dan itu udah set up gitu ya? Betul, betul. Ternyata totally different gitu ya. Ya. Jadi memang ada semacam konsekuensi atau bom waktu yang memang dilakukan oleh generasi pertama yang mengakibatkan at the end adalah 2 kapten dalam 1 kapal. Gitu. Di situ adalah benar-benar bom waktu yang meledak, yang dimana kita sempat terjadi konflik. Dan itu cukup lama, hampir 6 tahun 7 tahun gitu ya, berada di pengadilan, dan mau tidak mau ya konsekuensinya ya saling jual beli saham. Itu salah satu Maksudnya yang opsi. ada di pengadilan itu masih family members? Yang teman baiknya teman bokap, baiknya. iya teman bokap Oke, itu. Jadi oke. itu yang harus kita lakukan, dan akhirnya di 2016 kita harus melaksanakan jual beli saham yang sekarang tinggal 2 families di Agricon. Oke. Yang 3-nya memang harus kita let go, dan disitulah yang memang keputusan terbaik. Kalau nggak dipaksakan ya everybody lose-lose sih. Gitu. Betul, Itu challenge yang menurut aku paling luar biasa Dan tantangannya cukup itu. melelahkan pasti Yes, ya? Karena yes. going legal process itu Betul, ya betul. it's ya pretty tiring ya. Dan maksudnya Bapak sendiri sebagai second generation dengan tadi ada data statistik mengatakan kita 70% nggak bisa survive gitu. Gimana Bapak cara men-tackle dari ketika you take over Agricon terus juga settling this business? Saya pengen tahu mungkin mindsetnya Bapak gitu loh. Oke. Yang pertama aku lakukan sama kakak, kebetulan kan aku COO di Agricon, kakak CEO gitu loh. Yang paling penting kan memang aku berdua yang harus tahu dulu nih peranannya masing-masing. Jangan sampai apa yang sudah terjadi 2 kapten dalam 1 kapal kejadian lagi. Betul. Gitu loh. Okay. Jadi kita berdua ngobrol, kita ya kan belum pernah tuh Bu, maksudnya kita sebagai, tadinya kan kakak juga profesional, dia di Citibank, aku di hotel gitu kan ya. Akhirnya kita berdua masuk, akhirnya kita ngobrol, kita akhirnya realize bahwa kakak tuh lebih visioner. Dia lebih bisa, gue mau kesini, 5 tahun lagi gue mau gini, 10 tahun lagi gue mau gini. Oke, that's your job. Gitu loh. Nah, aku jangan ngikutin lagi itu dong, gitu kan, karena pasti akan berantem kalau misalnya, gue juga orangnya visioner gitu kan, gue maunya ke sini, wah. Tapi it takes a humble heart loh Pak, untuk bisa acknowledge bahwa yaudah you become the visionary, I will do the other job. Mungkin gitu. Karena kita udah merasakan lelahnya 7 tahun. Dan battle proses ya. Kan? Akhirnya kita ini, dan akhirnya yaudah, gue yang ngejewantahin idenya lu deh. Gitu. Jadi ada kompetensi masing-masing betul, gitu ya? Betul. Jadi akhirnya kita sepakat, you do the visionary thing, I'm doing what you wanna do. Gitu kan. Akhirnya apa yang aku lakukan adalah aku jualan kemana? Ke seluruh karyawan. I think itu secret yang, atau mungkin success story yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita males ya untuk menjelaskan maunya kita kepada karyawan. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi aku keliling, karena memang kan Agricon itu kan berada di seluruh Indonesia kecuali Papua ya. Jadi kita bikin employee session, guys, we will change gitu. Generasi pertama gini, gua sama Hairul, kakak namanya Hairul, ya gua maunya gini. Ini akan gua lakukan, ini akan kita lakukan. Knowledge itu, ya, gitu. Jadi kita benar-benar udah urutin dari destination statement, vision, mission, culture, sampai action plan. Apa yang harus dilakukan tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan lain-lain. Manajemen prosesnya ya Pak ya. Betul. Dan itu kita benar-benar sampaikan, dan otomatis sebenarnya yang kunci berikutnya adalah lead by example. Pimpinan yang harus memberikan contoh, gitu kan. Jangan, ya hal kecil ya, kita mengharapkan karyawan kita tepat waktu. Apakah dia bisa berubah ketika kita telat? Betul. Ya kan? Lalu apakah kita bisa merubah karyawan kita jujur, kita saja nggak jujur sama mereka. Gitu. Jadi small things yang aku lakukan kepada karyawan, akhirnya mereka respect itu, dan puji Tuhan alhamdulillah kita bangkit. Keren banget loh. Tapi memang aku kan baca juga ya, good to great companies. One of the most thing itu kenapa dari perusahaan yang mediocre, yang ini apa yang membedakan dengan perusahaan yang large companies gitu, itu adalah salah satu good leadership pastinya, the levels of leadership. Yang kedua adalah tadi mungkin Bapak bilang facing the hard truth and facts gitu loh. Betul. Apa yang perlu di tackle gitu. Betul. Dan tadi saya amazing lihat Bapak bagaimana
Bapak sama kakaknya Bapak itu bisa saling compliment each other ya. Ya. Kadang kan juga bisa ada ego masing-masing Betul, gitu ya. betul, Dan betul. itu bisa di-manage gitu. Betul, betul. Nah, saya juga tadi sebenarnya ngobrol beberapa hal yang menurut saya ini sayang kalau kita nggak kita explore gitu. You have your personal life journey juga yang menurut saya itu keren banget gitu. Dulu adalah seorang pernah menjadi Pecandu. addict. Yes. Terus sekarang bisa menjadi seorang komisaris utama, buka perusahaan baru, and then you take Agricon to the next level. Itu gimana Pak ceritanya? Karena buat kebanyakan orang, once you become a drug addict gitu kan, it's really hard untuk bisa dia function normally, let alone be a leader gitu loh, nextnya gitu loh. Betul. Jadi ya aku bersyukur Bu, jadi memang dikasih kesempatan sama Tuhan yang kedua kali. Ya memang aku pecandu 20 tahun lebih ya. Dan memang mungkin mumpung di sini kita tipe-tipe pemakai itu macam-macam Bu. Jadi ada yang dibilangnya user, ada yang dibilangnya abuser, ada yang dibilangnya addicts gitu. Jadi kalau user tuh once a year, New Year's, you drink, you smoke pot gitu ya, you take drugs, and then that's it. You forget about it and then you just come back to work gitu. Nah, abuser itu biasanya weekend, ya kan? Jadi Jumat, yay, kerja beres, happy gitu kan. Jumat, Sabtu, Minggu, hura-hura, Senin you go back to work. Itu oke gitu. Nah, addicts ini, pecandu itu penyakit, jadi kayak kanker. Jadi kita semua punya nih. Jadi kayak kanker kan ada either kanker itu bergerak di tubuh kita atau tidak, tergantung dari gaya makan, gaya hidup, stres dan lain-lain. Nah, it turns out addict pun sama. Gitu. Itu diam di kita gitu. Begitu ada trigger ya kan, entah kita coba minum bir. Nah, makin lama makin parah gitu. Then you become an addict. Nah, addict itu nggak bisa sembuh. Hanya bisa pulih. Jadi sampai gitu. Sampai mati kita akan jadi kayak sekarang nih, tiap bangun pagi pengen make itu masih. Oh ya? Sampai mati, nggak bisa hilang gitu loh. Jadi ketika ngedengar musik, wah enak nih, enaknya make, pengen, rasa ingin make itu tidak bisa hilang once kita sudah menjadi addicts. Gitu. Mungkin sama ya, sekarang kan kita ada gadget addicts, ada sex addict, ada apa, nah itu sama. Semuanya dasarnya medicalnya dari karena addicts. itu kayak brainwave system kita ya. Betul. Nah, ya fortunately aku masih lulus ya, walaupun aku makin dari SD udah pakai pil koplo, udah ngeganja dari SMP, SMA makin parah karena aku kan di Hawaii SMA-nya, S1 aku di San Francisco, S2 aku di semua pakai, tapi memang lulus lah, semua lulus. Dan aku kerja di hotel lagi kan, dan semuanya dengan support dan lain-lain. Environment-nya cukup mendukung ya. Nah, pada saat balik ke Bogor tadi, pas bokap manggil, nah dari make enjoy menjadi ngilangin stres, karena kan ya konflik ketika generasi pertama tadi yang aku ceritain itu kan, akhirnya ketahuan sama bokap, aku sempat diusir, aku tinggal di Batam dulu 3 tahun dan sempat parah-parahan, tapi di situ akhirnya aku menemukan agama. Kebetulan aku sekarang memeluk agama Islam, aku meyakini keislaman itu dan aku sangat seneng ya dengan ajarannya gitu lah. Nah, itu nyambungnya begitu aku puas dan aku tahu cara makainya dan itu jadi pedoman hidupnya aku. Itu yang aku pakai juga di perusahaan gitu loh. Jadi tadi Ibu bilang good to great company, aku sekarang kan ada lagi ya build to bless gitu loh. Nah, agak nyeleneh lagi kita bilangnya bagaimana perusahaan ini bukan menjadi besar tapi menjadi berkah. Gitu. Karena dasar pengalaman aku menjadi pecandu, tiba-tiba aku kenal Tuhan, ternyata hidup ini harus penuh dengan aturan main, dan aku jalani aturan main Tuhan ini dan ternyata keren banget. Nah, aku jawantahkan, aku implementasikan di perusahaan. Wow. Itu sih ya menurut saya perjalanan yang penuh dengan hidayah kali ya Pak, bisa dibilang. Tapi yang mungkin saya mau tanya ini sebelum kita break ya Pak ya. Gimana Bapak setiap hari tadi ya bangun, Bapak masih ada
feeling mau pakai gitu. Tapi how you control dan terus how you change your mindset yang tadinya mungkin kalau drug user itu kan mungkin banyak percaya dirian juga karena kita pakai drugs untuk bisa kita punya stimulus gitu. Tapi gimana Bapak bisa merubah mindset itu gitu dari yang tadinya mungkin you don't know who you are, mau seperti apa masa depan menjadi orang yang punya visi ke depan gitu. Oke. Ini yang aku mencoba summarize dari journey-nya aku. Ternyata Tuhan tuh keren. Kan kita di muka bumi ini diciptakan job test-nya 2. Kalau misalnya aku mensummarize apa yang aku pelajarin di agama aku, yang pertama itu sebagai pemimpin di dunia ini, ya pemimpin itu bukan pemimpin jadi bos ya, tapi pemimpin diri kita. Nah yang kedua menjadi pengabdi, ya kan. Nah ternyata karena job desk-nya 2, Tuhan tuh menciptakan 2 kompetensi yang berbeda. Yang satu kompetensi akal, yang satu kompetensi jiwa, your heart, your soul, whatever it is, gitu ya. Nah, akal itu ternyata kompetensinya hanya bisa untuk berpikir dan membayangkan. Jadi kita sekolah, belajar nyetir, belajar berenang, nggak bisa pakai rasa, mau nggak mau pakai akal, gitu kan. Nah, ketika kita ngomong pengabdi, mau nggak mau kita harus pakai jiwa, gitu. Jadi segala macam pengabdian kita kepada Tuhan tuh nggak bisa pakai akal, harus pakai jiwa. Ya kan, that's the reason ada perbedaan antara tahu dan yakin. Ya kan, tahu kok nggak boleh ngegosip, tapi kita masih happy melakukannya karena kita nggak yakin itu dibenci sama Tuhan. Gitu kan ya. Tahu kok kita nggak boleh nipu, tapi kenapa kita masih nipu? Karena kita belum yakin bahwa Tuhan benci itu. Gitu kan. Nah, jadi yang saat ini aku lakukan, apa yang sudah ada di akal, ya kan, aku masukin ke kalbu, ya, jadi yakin. Nah, jadi aku yakin nih, apapun yang aku lakukan Tuhan lihat gitu loh, Bu. Ya kan? Jadi walaupun mau make gitu, Tuhan lihat, nggak berani ya gitu. Jadi lebih karena remindernya itu semua bersatu ya. Iya, bagaimana aku meyakinan. Itu keren banget Pak. Dan menurut saya untuk para successful people yang menonton ini menjadi sebuah contoh bahwa there is always a second chance ketika kita mengambil keputusan untuk take lead kehidupan kita, tentunya dibantu dengan kekuatan Tuhan. Dan pastinya kita akan sama-sama ngobrol nanti nextnya untuk what is your vision in the next chapter of life ini gitu ya. So stay tuned with us. Hi successful people, welcome back to podcast dari Boss Business Owner Success Story. Dan kita tadi di part pertama kita sudah ngobrol sama Pak Harlan mengenai bagaimana beliau survive perusahaan dari generasi pertama, lalu generasi kedua, dan yang paling kerennya adalah bagaimana beliau bisa conquer sebuah perjalanan dari yang tadinya seorang drug addict menjadi seorang pemimpin di perusahaan dan bahkan starting his own business gitu. Nah, saya sekarang mau ngobrol nih justru di part kedua ini lebih kepada what's next for the future gitu Pak. Oke. Ini udah keren banget. Jadi memang kan per 2022 kita sepakat mumpung generasi keduanya masih pada hidup, kita putuskan bagaimana kita paksakan generasi ketiganya kita mulai coaching. Jadi kita sepakat, yuk kita sudah limpahkan nih, kita percayakan. Memang nggak mudah ya. Ntar gimana segala macam. Akhirnya kita udah hajar aja deh. Nah akhirnya sekarang ponakan yang jadi CEO, kakak masih jadi chairman, aku komisaris utama, gitu loh. Nah, dengan keputusan itu kebetulan ada teman-teman yang dulu ex-Terminix yang memang kita harus let go ke Rentokil. Di situ memang kita ada competitive agreement ya, 3 tahun kita nggak boleh bisnis yang sama, gitu kan, dan it already pass. Jadi 2019 it ended 2022. Akhirnya teman-teman, kita sebutnya om dan tante, jadi di grupnya kami ini nggak ada bapak dan ibu, semuanya om dan tante gitu kan. Om, buat lagi dong. Akhirnya kita patungan, ada sekitar 15 orang gitu. Kita patungan membentuk perusahaan jasa pengelolaan hama yang namanya Pastigo. Nah kebetulan saya masih dipercayakan sebagai CEO
Dan memang my dream, my vision ini, karena di sini saya minoritas, jadi mayoritas is owned by them, gitu. Mantan-mantan timnya aku, dan itu mungkin passionnya aku bagaimana mungkin there's a saying, pemimpin yang baik adalah bagaimana menjadikan pemimpin-pemimpin yang lainnya gitu ya. Jadi saat itu mungkin itu my vision, bagaimana teman-teman aku ini pindah kuadran dari yang karyawan menjadi entrepreneur gitu. Saat ini aku lagi mentoring mereka. Ada mindset shift berarti. Oh, ternyata it's a challenge for them. Especially decision making. Betul. Wah, ternyata bagi mereka tuh memutuskan sesuatu itu sesuatu hal yang, ya ini gini, yang biasanya kita putuskan dalam 3 menit, ini 3 minggu gitu. Padahal sebenarnya, yes, itu yang aku pelajarin, yang saat ini sedang aku hadapi bersama teman-teman newbie gitu ya. Yang mereka ini masuk ke dalam Pestigo Yes, ini mereka sebagai majority shareholders, pemegang saham, dan majority shares-nya belong to them. Oh wow. Gitu. Okay. Sebenarnya berarti Bapak create perusahaan ini For them. coaching. Yeah, for them. Oke. Dan seru banget. Oke. Seru banget. Gitu. So, jadi challenge-nya selain itu apa lagi nih Pak? Again, kalau aku selalu creating destination statement, itu yang paling penting, creating culture dan action plan, dan yang paling penting aku selalu bilang sama mereka, ya karena tadi ya mentalnya mental spiritual, aku lagi mencoba memprovokasi mereka, ya udahlah yang penting ikhtiarnya, rezeki milik Tuhan. Nah itu mungkin salah satu challenge lagi, meyakini bahwa kita buat budget, kita buat angka gitu ya, lalu kita buat action plan, angkanya kita coret, yang lo fokusin di ikhtiarnya gitu. Namanya angka, biarkan Tuhan yang ngasih rezekinya gitu. Nah itu yang second challenge yang saat ini lagi aku lagi seru-serunya lah. Terus saya lihat juga di sini Pak Halim aktif di berbagai organisasi, bukan hanya di HIPMI, Kadin, tadi ada sebagai pelindung, pembina ya gitu. Terus di Pencaksilat, Forum Jurnalis Bogor gitu, MUI, Klub Basket, Indonesia Pest Control, apalagi gitu. How do you divide your time Pak between Bapak punya keluarga dan juga bisnis Bapak? Dan tadi dengan istilahnya pelayanan Bapak ya kepada orang-orang. Kalau aku ngelihatnya mungkin itu perjalanan atau investment dari kita networking for so long gitu ya, bahwa kita bersilaturahim itu kan memang aku selalu punya prinsip, ketika aku menjabat tangan seseorang itu nggak boleh ada vested interest at the beginning gitu. Selalu ketika berjabat tangan benar-benar ini perintahnya Tuhan untuk kita bersilaturahim, ya kita positive thinking aja, dan balik lagi apapun nanti yang terjadi pasti itu sudah yang Tuhan arrange lah. Aku selalu kiblatnya ke situ, jadi ya. Nah jadi memang basisnya positif, kita sebutnya husnuzon ya, always positif gitu. Nah seiring waktu berjalan dengan aku melakukan hal itu, jadi somehow teman-teman ini yang dari komunitas ya, dari teman-teman MUI, dari teman-teman jurnalis, dari olahraga dan lain-lain, mereka merasa nyaman ketika berkomunikasi ke aku dari 10-15 tahun yang lalu. Om, kok kayaknya lu satu-satunya bos, kalau misalnya ditelepon lu yang ngejawab, lu yang arrange waktunya, kayaknya gampang amat ya. Yang lain tuh kayaknya lu harus ketemu dulu ini, berfilter dengan ini, berbanyak rangkaian gitu. Lu kok kayaknya asik-asik aja. Ya emang mesti gimana dong ketika. Dan memang aku suka bertemu dengan orang, ngobrol gitu dan lain-lain. Nah, seiring waktu berjalan, karena memang mungkin obrolan itu ada manfaatnya, jadi memang mereka menganggap, oh Harlan is an easy guy to talk, dan ada productive discussion gitu ya. Dan di situ mereka percayakan. Jadi in terms of waktu, aku selalu punya berprinsip kita yang memanage waktu gitu. Jangan kita diatur sama waktu ya. Especially ketika you are able to delegate. Kadang-kadang kan waktu ini sibuk karena kita nggak percaya orang, Bu. Betul. Ya kan, selalu ingin
dikerjakannya kita, gitu. Jadi apa, micro. Iya kan. Tapi kalau misalnya memang kita benar-benar melakukan training, mengcoach, lalu kita memfollow up dan lain-lain, kan semua itu nggak usah dikerjakan oleh kita sendiri, gitu ya. Jadi itu kenapa saat ini in terms of time management aku happy aja dan manageable lah intinya. Nah yang berikutnya, kenapa kok bisa melakukan itu? Indonesia is a great country. Sangat luar biasa banget gitu loh. Dan sayangnya kita sendiri tidak melihat itu gitu loh. Kenapa? Kita membaca media yang dilihat selalu negatifnya aja ya gitu loh. Selalu yang buruknya aja gitu. Jadi sudah berapa tahun saya nggak langganan media tuh Bu. Saya nggak baca berita, nggak baca apa macam gitu ya. Iya, lebih ke arah aduh terlalu capek gitu, karena balik lagi kan konsep di Indonesia ya konsepnya kan masih bad news is good news ya kan. Jarang sekali orang yang menonjolkan kehebatan seseorang. Kita dengar deh kalau misalnya pidato orang-orang gitu ya, cukup bagus ya kan, cukup baik ya kan. Nggak pernah tuh, jarang banget saya ngelihat kayak misalnya kita tuh appreciate, wah you are so wonderful gitu ya, kerjaan kamu tuh baik banget. Jarang ya Bu. Di Indonesia itu selalu bilangnya dengan cukup gitu, seakan-akan never enough gitu kan. Itu kan bukti apa ya, ketidakpercayaan kita kepada orang, ketidakpercayaan kita kepada komunitas, dan ketidakpercayaan kepada negara ini gitu loh. Jadi yang aku lakukan saat ini, kenapa sering banget ya setidaknya gue bisalah berkontribusi hal-hal yang positif, walaupun mungkin tidak didengar, yang penting gue ngemeng aja dulu gitu kan, regardless didengar atau tidaknya, ya itu menjadi salah satu bagian ikhtiar aku melakukan pengabdian lagi kepada Tuhan. Jadi tapi buktinya itu Bapak sampai jadi pembina, pengandung itu pasti sudah diakui Pak. Mudah-mudahan. Okay. Kenapa saya juga sekarang aktif masih di HIPMI? Kan HIPMI itu kan untuk umur 40 tahun ya, saya udah 51, jadi pembina gitu ya. Karena balik lagi saya sering sharing juga sama anak-anak muda ini bahwa wah luar biasa banget ya untuk melakukan bisnis, karena balik lagi secara rasio statistik di Indonesia kan masih kurang pengusaha nih Bu ya. Walaupun teman-teman Kadin, teman-teman HIPMI berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan rasio ini, sudah mulai ada kemajuan dari 2,5% statistik, sekarang sudah 3,5%. Tapi kan in terms comparing dengan Singapura, Malaysia yang sudah 6%, 7%, 12%. Jadi sebenarnya kita masih kurang 20 juta pengusaha. Kan sebenarnya ini juga root cause dari kenapa unemployment itu masih tinggi. Ya balik lagi, siapa ya pengusaha yang mau nih, pengusahanya aja nggak ada gitu kan ya. Jadi kan jadi kayak ayam dan telur ya, pengangguran banyak. Iyalah, mentalnya mental karyawan semua, ya kan? Ya, karena kita juga sering ngedengar ya, jarang banget orang-orang tua, masih di zaman sekarang juga, ketika ngomong sama anak-anak, ayo nak, kamu sekolah yang pintar, sekolah yang rajin, ya supaya jadi apa? Jadi karyawan, biar kamu dapat kerjanya bagus. Ya nggak? Belum pernah saya melihat, ayo nak, kerja yang bagus supaya kamu jadi entrepreneur, belum ada tuh. Jadi mindset orang Indonesia ini masih mentalnya karyawan. Gitu loh. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita ini pengen instan, especially the millennials gitu ya. Jadi ketika bikin perencanaan, feasibility studies gitu, selalu atas dasar ego. Yang penting cepat untung. Ketika mereka melakukan presentation juga kepada calon-calon investor, wah Pak ini break evennya cepet Pak, ini begini, karena bullshit lah gitu ya. Nah, mereka nggak mawas diri bahwa it takes time to grow. Mungkin karena balik lagi ya, sosmed kan banyak, serba gerak cepet kaya, kan itu rasionya kecil ya, yang bisa sukses seperti itu gitu. Jadi mentality itu bagaimana mereka jangan serba instan gitu. Tapi ketika kita melakukan balik lagi coaching, mentoring dan lain-lain ya, anak-anak ini anak-anak yang sangat luar biasa dan multitasking sebenarnya. Ya contohnya di Pestigo ini kan anak-anak millennials nih. Millennials kan 24, 21 gitu kan ya.
ya kita mau nggak mau harus adapt ke mereka gitu kan. Boro-boro mereka ada meja kerja gitu kan, pakai karpet, mereka pada song-songan pada nyelondor lah, pakai udah let them. Dan yang paling penting mereka harus dikasih kepercayaan. Mereka nggak bisa di limit gitu ya. Jadi terus kasih kepercayaan, mereka merasa importance, mereka nggak akan pindah. Tapi kalau misalnya mereka masih kita juga memanage-nya zaman konvensional yang lalu ke baby boomers, ya jangan harap ya bisa berhasil. Jadi kitanya juga harus adaptif sih, Bu. Betul, Aku sih ngelihatnya ke situ. Iya, Gitu dengan loh. para millennials ya. Belum nanti Gen Alpha ya. Iya, betul. Terus maybe what's next for you, Pak? Saat ini sih aku fokus di grup, kita sebut ini grup APCO. Jadi memang kita punya Pesigo saat ini di jasa pengelolaan hama. Lalu kita memang targetnya 10 tahun ke depan kita pengen punya general service company yang lain. Jadi kita punya build 2 BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Kita ada 2 company at the moment juga, gitulah. Kita juga mau punya ada kayak semacam consultant training gitu ya, bagaimana menjadi sales yang baik, bagaimana menjadi leader yang baik dan lain-lain gitu lah. Karena kita ngelihatnya service industry ini masih sangat-sangat luar biasa atraktif ya, especially in retails, karena kebanyakan teman-teman perusahaan pest control yang lain tuh larinya di commercial. Kalau kami lebih ke arah di residential, di retails gitu. Jadi kami melihat potensinya sangat luar biasa. Kita punya 48 juta middle class yang saat ini lagi growing gitu ya. Kita ngambil 10%-nya aja udah berapa? 4 juta kali maksudnya 200.000. Kami kan jasa kami teknisi yang datang untuk merawat hama dan lain udah sekian banyak. Jadi lagi fokus di situnya sih, Bu. Keren banget. Thank you so much, Pak, untuk Sama-sama sharing dengan hari senang ini. hati. Dan saya berdoa untuk Bapak terus sukses dan menjadi berkah untuk Amin. orang-orang di sekitar Amin. Bapak. So, terima kasih Pak. Terima kasih sudah diundang Ibu. Sama-sama. Suatu kehormatan. Sama-sama Pak. Thank you. It's an honor for me. All the Thank best you. for you. Amin. Dan successful people, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like kita punya channel di YouTube at ocbd.bogor.official. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. And don't forget, think like a boss, learn to be a boss, and execute like a boss.